Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam dari Prodi PAUD Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Alif Laini MPD. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 9 orang, yaitu yang pertama, Asyas Mintatri, yang kedua, Diana Musolawati, yang ketiga, Ina Yati Dewi, yang keempat, Revini Kurniati Harneta, yang kelima, Sri Mujiati, yang keenam, Esatria Wardani, yang ketujuh, Intan Wulandari, kedelapan, Laili Sulistiana, yang kesembilan, Sestatri Asti, yang masing-masing bekerja sama dalam pembuatan video ini. Yuk langsung saja presentasi dari kami dengan materi desain media sederhana dan alat permainan edukatif di lembaga PAUD. Baiklah, di sini saya akan presentasi PPT saya yang pertama, yaitu pengertian alat pendidikan edukatif, kreatif, dan inovatif di PAUD. Menurut Maike Sugianto T. dalam Badruzzaman DKK, alat permainan edukatif APE adalah permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan kependidikan. Badruzzaman menyatakan bahwa APE untuk anak TK adalah alat permainan dirancang untuk tujuan meningkatkan aspek-aspek perkembangan di TK. Sedangkan Adam berpendapat bahwa permainan edukatif adalah semua bentuk permainan yang dirancang untuk memberikan pengalaman pendidikan atau pengalaman belajar kepada para pemainnya, termasuk permainan tradisional dan modern yang diberi muatan pendidikan dan pengajaran atas dasar pengertian itu, permainan yang dirancang untuk memberi informasi atau menanamkan sikap tertentu, misalnya untuk memupuk semangat-semangat kebersamaan dan kegotong royongan, termasuk dalam kategori permainan edukatif karena permainan itu memberikan pengalaman belajar kognitif dan afektif. Baiklah, itu penjelasan dari saya di PPT pertama. PPT selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Menurut Badruzzaman, alat permainan dapat dikategorikan sebagai alat permainan edukatif untuk anak TK jika memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Ditunjukkan untuk anak usia dini atau anak TK. Selanjutnya, berfungsi mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak TK. Selanjutnya, dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk, dan untuk bermacam tujuan aspek pengembangan atau bermanfaat multiguna. Selanjutnya, aman bagi anak dan dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas. Terakhir, bersifat konstruktif atau ada sesuatu yang dihasilkan. Sedangkan secara prinsipnya APE meliputi mengaktifkan alat indera secara kombinasi sehingga dapat meningkatkan daya serap dan daya ingat anak didik, mengandung kesesuaian dengan keutuhan aspek perkembangan kemampuan dan usia anak didik sehingga tercapai indikator kemampuan yang harus dimiliki anak, memiliki kemudahan dalam penggunaannya bagi anak sehingga lebih mudah terjadi interaksi dan memperkuat tingkat pemahamannya dan daya ingat anak, membangkitkan minat sehingga mendorong anak untuk memainkannya, memiliki nilai guna sehingga besar manfaat bagi anak, bersifat efisien dan efektif sehingga mudah dan murah dalam pengadaan dan penggunaannya. Konsep alat permainan edukatif.
Alat permainan edukatif atau APE adalah sarana untuk merangsang anak dalam mempelajari sesuatu tanpa anak menyadarinya, baik menggunakan teknologi modern, konvensional maupun tradisional. Latar belakang dibuatnya APE adalah sebagai upaya merangsang kemampuan fisik motorik anak atau aspek psikomotorik, kemampuan sosial emosional atau aspek afektif, serta kemampuan kecerdasan kognisi. Beberapa fungsi alat permainan edukatif antara lain, yang pertama, mengajar menjadi lebih mudah dan mudah diterima oleh anak. Ini karena alat permainan edukatif ini menjadi salah satu media pembelajaran yang mana telah dibuat dengan sedemikian rupa agar dapat menarik perhatian anak dan mudah juga diterima oleh anak. Yang kedua yaitu melatih konsentrasi anak, karena dengan adanya alat permainan edukatif ini atau sebagai media pembelajaran, anak lebih konsentrasi kepada alat yang telah kita buat. Yang ketiga yaitu mampu mengatasi keterbatasan waktu dan tempat. Jadi dalam pembuatannya ini APE tidak memakan waktu terlalu banyak dan juga tidak memakan tempat yang lebih besar atau lebih luas. Yang keempat yaitu membangkitkan emosi, karena dalam pembuatannya anak-anak akan memiliki rasa penasaran, yang mana ini dapat membangkitkan emosinya. Yang kelima yaitu menambah daya ingat, karena ketika alat permainan edukatif ini diberikan kepada anak, maka akan lebih mudah untuk diingat oleh anak-anak. Yang keenam yaitu menjamin atmosfer pembelajaran yang kondusif. Nah, dengan adanya media pembelajaran alat permainan edukatif ini, guru atau pendidik itu lebih mudah untuk mengatur anak-anak. Fungsi peralatan untuk kegiatan kreatif anak. Ada beberapa hal yang sebaiknya menjadi perhatian kita sebelum memilih mainan. Misalnya, apa yang bisa dilakukan anak dengan mainan itu? Apakah mainan itu mampu melatih keterampilan fisik serta merangsang aktivitas mentalnya? Begitu juga soal keamanannya. Dalam memilih alat dan perlengkapan bermain dan belajar anak, untuk kreatif anak, guru dan orang tua sebaiknya memperhatikan ciri-ciri peralatan yang baik. Ciri-ciri peralatan yang baik diantaranya, yang pertama, desain mudah dan sederhana. Yang kedua, multifungsi atau serbaguna. Yang ketiga, menarik. Yang keempat, berukuran besar. Yang kelima, awet. Yang keenam, sesuai kebutuhan. Yang ketujuh, tidak membahayakan. Yang kedelapan, mendorong anak untuk bermain bersama. Yang kesembilan, mengembangkan daya fantasi. Kesepuluh, bukan karena kelucuan dan kebagusannya. Yang kesebelas, yaitu yang terakhir, bahan murah dan mudah diperoleh. Yang keempat ialah jenis-jenis alat permainan anak yang edukatif atau yang biasa disebut dengan APE. Jenis latihan ini disesuaikan oleh perkembangan anak-anak yang dikembangkan oleh metode Montessori pada tahun 1870 hingga 1952. Tujuan dari pendidikan Montessori ialah perkembangan individu. Program-program Montessori ialah lebih mengedepankan pada pengembangan kemampuan intelektual umum anak daripada metode mata pelajaran tertentu. Sekolah Montessori sering menggunakan perabot sekolah yang telah disesuaikan untuk peserta anak didik serta materi belajar yang telah dirancang secara khusus. Baiklah, selanjutnya tujuan dari pendidikan Montessori. Nah, pendidikan Montessori itu adalah perkembangan individu. Nah, program-programnya Montessori ini lebih ke konsentrasi pada pengembangan keterampilan intelektual yang secara umum gitu. Terus daripada konsep-konsepnya juga pembelajarannya juga tertentu.
Lalu sekolah-sekolah Montessori ini sering menggunakan perabotan sekolah yang disusun sesuai dengan ukuran peserta didiknya, dan lalu materi belajarnya juga disusun secara khusus. Nah, penekanannya itu adalah pada bagian program Head Start atau menyeluruh. Nah, Head Start ini merupakan bagian dari programnya Presiden London, yaitu Johnson, dalam memerangi kemiskinan, karena suatu upaya untuk membuat terobosnya untuk memutusnya lingkaran kemiskinan itu. Makanya dibuat program itu dari presiden tersebut. Saya akan mempresentasikan mengenai contoh APE atau contoh alat permainan edukatif. Pengembangan bahasa untuk anak. Nah, bahasa untuk anak itu dikembangkan melalui APE. Contohnya yaitu boneka jari. Di dalam boneka jari itu bisa memberikan stimulus kepada anak. Contohnya, halo, nama saya Satria Wardani, seperti itu. Nah, anak itu akan mudah menangkap apa yang kita sampaikan melalui APE tersebut, karena hal ini dilihat sangat menarik kepada anak, dan anak akan merekam itu dengan sangat cepat karena hal ini menarik, seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah APE yang bisa merangsang kognitif anak, yaitu balok. Nah, di dalam hal ini, dalam anak bermain balok, kita akan meningkatkan imajinasi anak, lalu kita akan meningkatkan kognitif anak. Mengapa seperti itu? Karena dalam anak menyusun balok dan anak memetakan balok tersebut, itu akan memberikan stimulasi yang meningkatkan kognitif anak. Lalu yang ketiga yaitu puzzle. Puzzle itu bisa memberikan stimulasi untuk mengembangkan sosial emosional anak, lalu daya pengamatan anak, lalu selanjutnya yaitu keterampilan jari anak. Nah, dalam puzzle tersebut, sosial emosional anak itu akan berkembang. Mengapa? Karena untuk menyusun puzzle tersebut, anak-anak membutuhkan daya pengamatan yang membutuhkan waktu, yang melatih emosionalnya, seperti itu. Oleh karena itu, puzzle ini bisa meningkatkan sosial emosional dan pengamatan si anak tersebut. Baiklah, sekian dari presentasi kami dari kelompok 4. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.